Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kali ini yaitu tentang kebijakan dividen. Nah, di sini PT Agribis Treasury adalah korporasi yang bergerak di bidang industri. Pada tahun 2018 itu memperoleh laba sebesar 1 juta. Nah, di sini kita bisa tulis itu 1 miliar. Selanjutnya, dan 50% dari jumlah tersebut akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dan 50% di sini itu adalah payout ratio. Selanjutnya, jumlah saham yang beredar saat ini adalah sebanyak 500.000 lembar atau outstanding share. Itu 500.000 lembar. Dengan harga pasar 12.000 per lembar saham. Harga saham ini harga saham 12.000. Dan PT Agribis Treasury menawarkan kepada para pemegang saham yang mau menjual kembali saham biasa yang dimilikinya seharga 13.045. Dan itu merupakan harga treasury stock. 13.045. Nah, setelah ini untuk pertanyaan yang A itu diminta berapa EPS dan PER-nya sebelum kebijakan pembelian saham. Nah, EPS itu sendiri kan earning per share atau pendapatan per lembar. Nah, berarti untuk mengingat rumusnya dengan mudah, kita lihat aja kepanjangannya kan earning per share, berarti pendapatan per lembar saham. Berarti pendapatan itu kan sama kayak ayat kan, earning laba bersih, terus dibagi dengan jumlah lembar saham. Di sini itu ada 500.000 lembar. Nah, di sini EPS-nya itu 2.000 per lembar saham. Nah, selanjutnya untuk menghitung PER atau kepanjangan dari PER itu sendiri adalah price earning ratio. Berarti kan rasio antara harga saham dengan pendapatan per lembar sahamnya. Nah, harga saham di sini 12.000. Rumusnya itu harga saham dibagi dengan EPS atau earning per share yang udah kita cari sebelumnya. Dan didapatkan hasil sebesar 6. Nah, ini untuk menjawab yang pertanyaan A. Ini sebelum kebijakan. Terus yang B, sekarang setelah kebijakan. Nah, kita hitung dulu atau laba bersih untuk treasury stock.
Itu kan di sini 50%. Nah, di sini kan 50%. Berarti 50% dikali dengan labanya sebesar 1 juta, sehingga EAT untuk treasury stock itu sebesar 500 juta. Lalu kita hitung untuk jumlah sahamnya. Berarti EAT dibagi dengan EAT untuk treasury stock dibagi dengan harga treasury stock. Nah, jadi jumlah sahamnya itu sebanyak 38.329 lembar. Nah, ini satuannya adalah lembar. Terus baru kita bisa menghitung EPS setelah kebijakan. EPS kan rumusnya EAT per jumlah lembar saham. EAT-nya kita pakai yang ini, lalu dibagi dengan jumlah lembar sahamnya ada 38.329, sehingga mohon maaf, untuk EAT di sini kita gunainnya laba EAT yang awal dibagi dengan jumlah saham yang udah kita cari. Sehingga untuk earning per share-nya itu sebesar 26.090 per lembar saham. Dan selanjutnya untuk yang C itu ditanya harga saham setelah kebijakan dengan asumsi par konstan. Kita akan ngitung harga saham. Harga saham itu rumusnya per kali EPS. Jadi pernya karena di sini asumsinya konstan, jadi kita pakai per yang ini. Dikali dengan EPS yang setelah kebijakan. Sehingga didapat harga sahamnya itu sebesar 156.540. Nah, jadi seperti itu. Mungkin untuk materi kebijakan dividen itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.